untuk hari ini Ibu masih mau meminta dulu ke kalian, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Ya, silakan. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan waktunya, berdasarkan pengaruhnya, dan berdasarkan perencanaan. Iya, bagus. Kita kasih apa sebelum juga? Siapa lagi yang bisa? Oke. Dilihat dari waktunya dibagi menjadi 2, yaitu revolusi dan evolusi. Dilihat dari pengaruhnya dibagi menjadi 2, yaitu pengaruh besar dan pengaruh kecil. Dilihat dari perencanaannya dibagi menjadi 2, direncanakan dan tidak direncanakan. Oke, bagus. Semoga Vira itu kalian masih mengingat materi mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning, siswa diharapkan dapat menjelaskan faktor internal penyebab perubahan sosial budaya, mendeskripsikan faktor internal penyebab perubahan sosial budaya, menganalisis faktor internal penyebab perubahan sosial budaya, dan menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi tentang faktor internal penyebab perubahan. Perhatikan gambar pada slide yang sudah Ibu tampilkan di depan. Lihat dulu gambar tersebut. Dari gambar yang Ibu tampilkan ini, apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut? Apa faktor penyebab dari perubahan sosial budaya bisa kita lihat pada gambar? Yang bisa menyampaikan dulu hasil dari gambar ini. Ya, coba. Pada gambar pertama terdapat banyak penduduk. Gambar ketiga terdapat kaitan teknologi. Pada materi kita hari ini yang kita bahas adalah mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya itu dibagi atas 2 penyebabnya. Ada dari faktor internal dan ada dari faktor eksternal. Dari faktor internal itu terdiri dari perubahan jumlah penduduk, baru penemuan baru, konflik serta pemberontakan. Kalau dari faktor eksternal itu ada dari lingkungan alam, peperangan, dan juga kontak dengan budaya lain. Jadi ini yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor internal. Pertama kita lihat faktor internal yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk atau dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua yaitu penemuan baru. Semua HP yang dipakai itu rata-rata HP-nya sudah Android dia. Itu salah satu penemuan baru. Konflik ini bisa kita lihat seperti pertentangan. Konflik ini terjadi pasti jelas akan terjadi adanya perubahan. Coba lihat pada slide yang Ibu apa? Itu banyak sekali konflik yang terjadi. Ini yang keempat, perubahan, faktor yang menyebabkan terjadi perubahan yaitu faktor yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Contoh pemberontakan yang bisa kita lihat adalah pemberontakan G30 SPKI. Ini gambarnya para pejuang kita pada pemberontakan G30 SPKI. Sudah dibagi atas kelompoknya kan? Oke, untuk hari ini kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu buat ini. Pada LKPD ini itu ada gambar mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kalian kerjakan, lihat dulu gambar, amati gambar tersebut, baru kerjakan jawab pada kertas yang sudah Ibu buat.
mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kami pada kelompok 2. Pada gambar 1, jika suatu daerah mulai dipadati oleh penduduk, maka perubahan sosial budaya yang terjadi adalah kerama tamahan menurun, munculnya kelompok baru. Pada gambar 2, adanya pemberontakan dari para mahasiswa. Dilihat dari gambar, perangkat teknologi informasi yaitu handphone yang memudahkan membaca berita tanpa perlu memberi surat kabar dan melakukan transaksi jual beli tanpa demo langsung. Pada gambar 4, pemberontakan PKI telah ikut melemahkan kekuatan pertahanan pasukan Republik Indonesia yang telah menghadapi agresi militer Belanda. Siapa yang bisa menanggapi hasil diskusi temannya? Ya, coba. Apa contoh perubahan teknologi pada gambar 3 atau perubahan teknologi? Iya. Apa contoh perubahan teknologi pada gambar 3? Contoh teknologi dari perubahan baru yaitu handphone, laptop, dan alat transportasi seperti pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Iya, bagus hasil jawaban dari kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Dari hasil presentasi kalian tadi itu sudah bagus dan sudah kalian berarti memahami mengenai materi kita. Coba Ibu mintakan dulu untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyatakan hasil refleksi pembelajaran kita mengenai faktor internal penyebab perubahan sosial budaya? Iya, coba Arif. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tidak datang dengan sendirinya. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan. Refleksi dari Arif. Kita kasih aplaus untuk Arif. Oke. Berarti Ibu dapat simpulkan kalian sudah memahami materi kita. Kesimpulannya bahwa perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat itu tidak datang dengan sendirinya. Karena perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana pada dasarnya perubahan sosial budaya dalam masyarakat terjadi karena ada sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan atau sudah bosan. Oke, itulah kesimpulan yang bisa Ibu apakan untuk materi kita hari ini. Waktu sudah selesai, waktu dengan memahami. Untuk kita pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk evaluasi. Nanti lihat halaman 115. Kalian kerjakan itu di rumah. Untuk pertemuan kita berikutnya, kalian sudah bisa memahami dan kita sudah bisa mengerjakan lagi mengenai membahas faktor eksternal dari perubahan sosial budaya. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, Ibu harapkan tetap kalian jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker.